bulan Ramadan yang unzila diturunkan fihi padanya Al-Quran hudan, ya, Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai petunjuk linnasi bagi manusia, wa bayyinatin minal huda dan penjelasan dari petunjuk itu, wal furqan, Al-Quran itu furqan, maka Al-Quran secara fungsi namanya sering disebut sebagai Al-Huda, sering juga Al-Bayyinah, dikasih nama juga Al-Furqan. Maka kalau ada Quran itu banyak Al-Furqan, itu dari nama lain dari Al-Quran yang terjemahnya Hasan, itu namanya Al-Furqan. Faman syahida, barang siapa yang menyaksikan minkum syahra, di antara kalian bulan tersebut, dijelaskan dalam tafsir, barang siapa di bulan tersebut dia ada di satu tempat, lagi kondisi tidak safar, tidak sakit, fal yasum, maka hendaklah dia saum di bulan tersebut. Wa man kana maridon, tetapi kalau dia itu marid itu sakit, atau ala safarin, atau ada di dalam safar, bukan setelah safar. Makanya kemarin diperjelas oleh Ustaz Biaya, kalau mobile, tapi kalau misalkan udah nyampe dan dia berniat mukim di sana, lebih dari 3 hari berarti sudah tidak ala safar. Tapi kalau dia masih pindah-pindah, ada beberapa tempat yang dikunjungi, gitu ya, maka dia sedang dalam perjalanan, belum pindah. Bukan punya rumah di Jakarta, terus rumah di Jakarta, gitu ya. Misalkan seminggu di Jakarta, itu kan mukim di sana, gitu ya. Apalagi kalau KTP-nya 2, dulu masih ada KTP-nya double, ya. Sekarang enggak, gitu ya. Itu enggak safar lagi, ala safar lagi. Fa'idatun min ayyamin ukhra, maka iddah itu ganti maksudnya, gitu ya, min ayyamin ukhra, pada hari selain bulan Ramadan. Yuridu bikumul yusra, karena Allah memberikan hikmahnya. Allah menghendaki terhadap kalian itu kemudahan. Jadi tidak ingin menyulitkan, gitu ya. Kan mesti dibayarkan Bapak kalau misalnya dulu, gitu ya, orang safar dari Madinah ke Mekah naik unta, saum, lumayan berat gitu. Kalau sekarang sih mungkin Bandung Jakarta kalau mobilnya ber-AC tidak terlalu terasa capek, gitu ya. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki terhadap kalian itu kesusahan. Jadi tidak, saum itu bukan untuk menyusahkan. Wa litukmilul iddata, supaya kalian menyempurnakan hitungannya dengan mengganti di hari lain. Wa litukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian mengagungkan Allah atas apa-apa yang Allah telah memberikan petunjuk kepada kalian. Wa la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Baca terjemahnya. Nah, di sini bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi nggak boleh dihapus, gitu ya. Yang harus dihapus orang yang mengusulkan menghapusnya, gitu ya. Harusnya dia dihapus, gitu ya. Antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau dengan kata bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit dan atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang meninggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bagiannya, bilangannya menurut Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Walaupun tentunya Bapak nanti akan beda ketika kita baca terjemahnya, itu bukan baca terjemah tapi baca Al-Qurannya lalu mengerti apa yang kita baca. Itu akan ada berbeda. Yang namanya terjemah pasti tidak akan bisa memindahkan nilai rasa bahasa. Jangankan bahasa Al-Quran ke bahasa Indonesia, bahasa Sunda saja sok pindahkan ke bahasa Indonesia, bisa nggak? Jauh-jauh di juk-juk, agang-agang di tearing datang tanpa maksa, gitu. Tapi yang ditujunya itu aja udah nggak bisa terjemahan, gitu. Itu apa bahasa Sunda yang suka dipakai nganter pengantin kan, gitu ya. Itu kan pakai bahasa biasa, gitu ya, bahasa indah, sastra menggambarkan kebahagiaannya, itu nggak bisa diterjemahkan. Ini bahasa Al-Quran, bahasa yang dipilih oleh Rasulullah. Nah, pertanyaannya begini, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan
diturunkannya Al-Quran. Lalu timbul pertanyaan, apakah Al-Quran itu hanya turun bulan Ramadan? Ternyata dalam sejarahnya enggak, ya kan? Al-Quran tidak turun hanya di bulan Ramadan, karena Al-Quran turun selama 23 tahun dan tidak hanya di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lainnya ada asbabun nuzulnya turun Al-Quran. Lalu ini maksudnya apa? Nah, di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama bahwa yang dimaksud adalah turunnya awal Al-Quran di bulan Ramadan. Awalnya saja di bulan. Kapan itu? Tanggal 17 Ramadan. Nah, tapi kalau misalkan itu ada awalnya saja, masih timbul pertanyaan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar itu? Di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yaitu tanggal ganjil menurut para ulama. Tanggal 11, 21, 23, 25, 27, 29. Ada yang lebih mengerucut lagi, kemungkinan besarnya tanggal 27 wallahu a'lam. Sehingga kalau dibayar di tanggal 27 yang itikaf di Masjidil Haram. Tapi sunnahnya itu itikaf 10 hari, tidak hanya malam-malam ganjil saja kalau mau beritikaf sesuai dengan sunnah tersebut. Tapi Al-Quran diperingati kapan? Tanggal 17 Ramadan. Nah, ini mulai gitu ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Loh, kan Al-Quran turun 23 tahun. Berbulan-bulan, lihat di bulan-bulan yang lainnya juga ada diturunkan. Oh, ini katanya awal Al-Quran saja. Oh, berarti awal Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan. Berarti tanggal 17 Ramadan Lailatul Qadar. Tapi kita mencari Lailatul Qadar pada tanggal 21. Nah, ini agak ini kan gitu ya. Walaupun ada berapa. Lalu bagaimana menyinkronkannya? Nah, ini kan persoalannya kan. Al-Quran turun bulan Ramadan sepakat. Tapi ternyata tidak hanya bulan Ramadan Al-Quran turun, ada bulan-bulan yang lainnya. Oh, ini awal Ramadan. Awal Ramadan kan turunnya awal bulan tanggal 17 katanya. Loh, tapi kita kan cari malam Lailatul Qadar bukan di tanggal 17, tanggal 21. Jadi gimana sih, Pak? Pernah dipikirkan enggak? Mungkin ada nuzulul Quran sama Lailatul Qadar. Kemudian inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin dalam surat Al-Qur'an. Sama, ini adalah sesungguhnya kami mulai menurunkan pada malam diberkahi Lailatul Qadar, sesungguhnya kami lah memberi peringatan. Nah, ternyata saya baca di studi ilmu Al-Quran Manhajul Khattaon, Al-Quran itu diturunkan dua metode. Pertama turun sekaligus, kedua turun bertahap. Kata yang dipakainya itu ada dua bahasa Arabnya yang jadi bahasa Indonesia jadi sama, yaitu kata anzala yunzilu inzala, inzal itu turun. Ada kata nazzala yunazzilu tanzilan, itu juga bahasa Indonesia turun. Nah, kalau yang ini dari kata nazzala yunazzilu tanzila. Kalau yang di atas tadi syahrul Ramadan alladzi unzila, dari kata anzal. Nah, tanzil menjelaskan bahwa turunnya itu bertahap, beberapa bagian. Jadi Al-Quran ini turun dua kali. Pertama turun dari Lauhul Mahfuz, dari langit 7 ke langit dunia ini, Baitul Izzah namanya. Nah, turunnya itu, ini para ahli tafsir memadukan ayat-ayat ini dengan dalil-dalilnya. Jadi salah satunya adalah tafsir dari Ibnu Abbas. Turun ke langit dunia, dan itu turunnya seluruh Al-Quran sudah diturunkan. Sudah diturunkan seluruh Al-Quran. Tetapi tidak semuanya langsung diberikan kepada Nabi Muhammad 30 juz.
oleh malaikat Jibril disampaikannya secara bertahap. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, jadi 23 tahun. Jadi Nabi saja belajar Al-Quran itu diajar oleh malaikat Jibril, gitu ya, itu 23 tahun. Nah, dimulai dari surat Al-Alaq, Iqra itu 5 ayat. Kapan itu mulainya? Pada tanggal 17 Ramadan, gitu, sesuai dengan pelantikan Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul. Jadi yang tanggal 17 Ramadan menurut para ahli adalah turunnya awal Al-Quran. Dimulainya Al-Quran selama 23 tahun itu dimulainya pada tanggal 17. Lalu kapan turunnya Al-Quran yang secara keseluruhan pada tahap pertama ke Baitul Izzah itu? Nah, itulah pada malam Lailatul Qadar yang tidak ada yang tahu tanggal persisnya tanggal berapa. Dirahasiakan Allah Ta'ala, sehingga kita mengharapkan, dan itulah masuk juga kepada pemahaman bahwa Lailatul Qadar itu turun tiap tahun, yaitu di 10 hari terakhir Ramadan. Rasulullah menganjurkan kita untuk memperbanyak ibadah pada malam tersebut di Lailatul Qadar. Jadi tidak tanggal 17 kali itu bukan, tapi tiap akhir bulan Ramadan. Makanya kita mencari. Ya. Jadi Al-Quran turun seluruhnya pada malam Lailatul Qadar. Bahasanya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, itu adalah turun keseluruhannya. Nah, pakai kata-katanya ini. Nah, bahasa Arab itu beda. Ini dari anzala yunzilu anzala. Ini anzalna. Itu unzila. Karena kalau bahasa Arab itu bisa ditafsir. Anzala yunzilu anzalan munzilun munzalun anzil la tunzil manzilun manzilun munzalun unzila yunzalun. Satu kata itu bisa berubah-ubah bentuk seperti itu. Kalau dari nazala yunazzil tanzilan nazil tunazzil manzilun manzilun munazzalun, ada ininya nuzila yunazzalun. Jadi pakai tasdid, ada tasdid. Kalau ini ada tambahan nun, bedanya di sana. Ada bab alif, kata dasarnya nazal. Nah, ini anzal ini turun sekaligus pada malam Lailatul Qadar, 10 hari terakhir. Kemudian diturunkan secara bertahap. Bahasa yang dipakainya adalah tanzil. Nazzala yunazzilu tanzila. Wa innahu latanzil rabbil alamin. Sesungguhnya dia Al-Qur'an benar-benar diturunkan Tuhan semesta alam. Kemudian nazala bihi ruhul amin, menurunkannya ruhul amin. Ruhul amin itu sebutan untuk malaikat Jibril. Ala qalbika, atas hatimu. Jadi apa itu turun kepada hati Nabi Muhammad. Litakunu minal munzirin, agar kamu Muhammad menjadi pemberi peringatan. Nah, di sini di bawahnya dijelaskan bilisanin Arabiyyin mubin, bilisanin Arabiyyin mubin, dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Jadi Al-Quran itu berbahasa Arab, itu kata Al-Quran. Jadi nggak bisa juga kita tidak suka dengan Arab. Arab ya bahasa yang memang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bahasa Al-Quran. Bahasa hadis juga berbahasa Arab, dan luar biasanya kan bahasa Arab memang bahasa yang sudah sempurna. Nah, ini kata dasarnya ini dalam tanah. Ini kata dasarnya bukan nazala tapi nazzala. Nazzala kul nazzala ruhul qudusi min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzi amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakan Muhammad, Ruhul Qudus Jibril menurunkan Al-Quran dari Tuhan dengan hak untuk menumbuhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi para orang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang Ruhul Qudus bukan disebut juga di mereka ya, di orang yang lain itu bahasa Al-Quran adalah malaikat Jibril ya, maksudnya ya. Mereka yang ngaku itu juga kan Gabriel namanya, mereka nyebutnya Gabriel ya. Nah, Gabriel. Bahkan ya tadi kalau saya belum ke Aqsa, ada yang udah ke Aqsa, di Aqsa itu katanya itu tempat 3 agama di sana.
Jadi Masjid Al-Aqsa di dalamnya orang Islam, kemudian orang Yahudi di dinding tatapannya, orang Nasrani juga punya tempat ibadah juga di sana, kan ya. Jadi menjadi pusatnya 3 agama dunia di sana, gitu. Yang besar di dunia ini. Ada area-areanya, kan gitu, sama-sama di daerah Al-Aqsa. Ya. Kemudian ini tanzil juga Al-Jasiyah. Tanzil kita biminallahi azizil hakim. Diturunkan kitab Al-Qur'an ini berasal dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bahkan dalam surah Al-Baqarah yang sering kita baca di awalnya, Allah menantang gitu ya, jika kalian gitu ya ragu terhadap Al-Qur'an, ini ya nah ini lihat kata yang dipakainya juga sama, nazzal. Bukan anzal tapi nazzal. Itulah mungkin ada keterbatasan bahasa. Kalau bahasa Indonesia selain kata turun apa yang sama-sama artinya turun? Nah, enggak ada ya, turun aja. Nah, dalam bahasa Arab turun itu ada pakai kata anzalna, ada kata-kata nazzalna. Nah, kalau anzalna menggambarkan turunnya sekaligus semuanya. Dan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an itu turunnya sekaligus. Soalnya tanya di mereka, ada nggak yang mereka hafal kitab sucinya dari awal sampai akhir? Nggak ada ceritanya. Tapi di Al-Quran sebagai kalamullah, sebagai dari mukjizatnya adalah bisa dihafal. Dan dulu para sahabat memang hafal, karena waktu itu belum ada tulisan, belum ada handphone gitu ya. Al-Quran kan di handphone ya namanya. Nah waktu itu Al-Quran itu langsung diterima dan langsung dihafal. Jadi budayanya, tradisi menghafalnya sudah ada sejak dulu. Banyak orang yang hafal Al-Quran. Bahkan sempat terjadi ada sebuah daerah kemudian diutus para penghafal yang sudah hafal Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran dibunuh. Itulah yang menjadi asbabun nuzulnya dari hadis-hadis terkait dengan qunut nazilah. Saking sedihnya saya itu lalu Rasulullah berdoa membaca setelah rukuk, namanya qunut nazilah, gitu ya, sebagai bentuk perlawanan kepada orang-orang yang mau didakwahi, dikirim para penghafal Quran ke sana malah terbunuh. Nah, di zaman Abu Bakar Abu dari Khalifah, yang hafal Quran sudah banyak yang meninggal. Maka Umar mengusulkan, bagaimana kalau dibuat sebuah mushaf Al-Quran? Kalau lembaran-lembaran namanya sahifah, suhufu Ibrahim. Nah, kalau dikumpulkan menjadi buku, dicetak, dijilid, gitu ya, itu namanya mushaf. Nah, Umar waktu itu mengusulkan untuk dibuatnya mushaf. Asalnya Abu Bakar nggak terima, gitu ya. Setelah diskusi panjang, akhirnya disepakati dibuatlah panitia ad hoc penyusunan mushaf Al-Quran di zaman Umar bin Khattab. Lalu prosesnya panjang. Kenapa? Karena cross check. Hafalan si A diganti dengan hafalan si B, dicek, nggak selesai, keburu meninggal Abu Bakarnya. Maka dilanjutkanlah di zaman Umar. Umar juga keburu meninggal. Dititiplah dulu di istri Rasulullah yang sekaligus anak Umar, istri Rasulullah Hafsah. Dititip dulu si manuskripnya itu yang sudah setengah jadi itu. Nah, di zaman Utsman, dilanjutkan lagi, barulah selesai master mushaf, 5 buah mushaf itu di zaman Utsman bin Affan. Dikirimlah ke kota-kota yang waktu itu sudah dikuasai oleh Islam, untuk menjadikan standar. Ini loh standarnya. Makanya mushaf kita sudah disebut mushaf Utsman. Ada sekelompok paham yang sangat benci kepada Abu Bakar, sangat benci kepada Umar, sampai-sampai di Iran sana Khomeini dalam kitabnya menulis dua berhala Quraisy, gitu ya, karena kebencian kepada Abu Bakar dan Umar. Wallahu a'lam, saya tidak baca kitabnya, tapi kutipannya ada dalam buku itu, gitu ya. Nah, kalau mereka benci kepada Abu Bakar, benci kepada Umar, apakah mereka menerima produk-produk yang dibuat di zaman pemerintahan khalifah orang-orang kepercayaan ad-hocnya di zaman itu? Bisa jadi pada satu akhirnya mereka mengklaim bukan mushaf Utsmani tapi mushaf Fatimah katanya. Allah, tapi Allah lah yang menjaga keaslian original Al-Quran yang sudah sampai di tengah-tengah kita. Kalau ada salah satu huruf aja kita bisa tahu ini salah, gitu ya. Itu keutamaan salah satu kelebihan dari Al-Quran.
Jadi Al-Quran diproseskan, ada proses menjadi mushaf itu, dan teruslah mushaf itu. Nah, di zaman Rasulullah banyak para sahabat yang belajar langsung mesantren di masjid Rasulullah, tinggal di sana, maka disebutnya ahlus suffah. Termasuk Ibnu Abbas, banyak sahabat-sahabat yang tinggal di sana itu untuk belajar. Makanya dari mana? Kadang-kadang diindikasi oleh sahabatnya dari sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, tapi dari masing-masing daerah diajarkan oleh Rasulullah, dia kembali ke daerahnya, ternyata ada sedikit pengaruh dari dialek mereka, gaya bahasa, tapi masih sesuai yang disadarkan oleh Rasulullah SAW. Maka muncullah qiraatus sab'ah salah satunya. Tata cara bacanya juga ternyata tidak hanya satu, ada 7 paling tidak. Bahkan ada yang sebut 10 katanya. Sab'ah asyara. Ada yang asyara, ada yang sab'ah. Contohnya apa? Contohnya kalau aslinya yang kita dengarkan wadduha wallaili idza saja. Ada satu cara pembacaan dalam qiraatus sab'ah itu adalah wadduha wallaili idza saja. Tapi nggak boleh dibaca sembarangan tempat, nanti bisa menimbulkan fitnah jika makhlureikeun gitu ya. Kan kalau kita tidak tahu kan ini makhlureikeun gitu. Padahal dan harus semuanya, jangan sebagian mengambil ini dicampur-campur, enggak, harus satu mazhab. Nah, yang kita baca itu mazhabnya Imam Hafaz. Yang kita baca caranya adalah Imam Hafaz, gitu ya. Mushafnya mushaf Usmani. Gitu. Nah, kalau huruf itu berkembang penulisan huruf, banyak huruf font-fontnya juga sudah mulai banyak kan, gitu ya, Al-Quran, gitu ya. Karena dulu sendiri kan tidak ada harokatnya, 3 huruf Morse, gitu ya. Gitu ya. Kalau di kita kan dulu pernah waktu pramuka belajar huruf Morse, gitu ya, ada kode-kode, gitu ya. Pada tit, kan. Lalu ada juga yang tulis gini-gini, gitu, kayak menyebut, gitu ya. Ini apa dulu nggak ada titik komanya, gitu ya. Sekarang juga koma udah ada kan, gitu ya. Walaupun suka ada tanda wakaf. Jadi Al-Quran kembali lagi, hikmahnya turunnya bertahap itu adalah kita juga belajarnya menjadi bertahap. Dari mana kita mau belajar Al-Quran kalau sudah usia-usia kita, gitu? Sebab kita maksudnya udah di atas 50 tahun gitu ya. Kalau yang belum 50 tahun masih muda lah, gitu ya. Nah, jangan-jangan sisanya jauh lebih sedikit daripada yang sudah kita pakai, itu maksudnya ya. Dan jarang sampai setahun, berarti kita sudah lebih setengahnya gitu ya, terpakai, sisanya sedikit. Sementara Al-Quran banyak, mau dari mana dulu prioritasnya? Kalau Bapak nggak bisa tadi baca Quran terjemahan seluruhnya, pilihlah dulu. Ini mah masukan dari saya, pilihlah dulu mulai dari ya ayyuhalladzina amanu. Kumpulkan di dalam Al-Quran ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Baca itu. Bisa pakai Quran digital, ketik dulu, hei orang-orang yang beriman, muncul ayat-ayat itu. Bacalah itu. Usahakan itu kudu selesai. Kenapa? Karena kan kita orang yang beriman dipanggil oleh Allah. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah mengaku beriman, orang-orang yang sudah bersaksi beriman. Kesananya ayat itu terkait dengan perintah dan larangan. Kan kalau misal kita lagi ini tiba-tiba ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kan kerasa dipanggil, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sampai melalaikan kalian harta-harta kalian, anak-anak kalian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan itu, lalai oleh itu, maka mereka itulah orang-orang yang. Atau misalnya ketika kita baca ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tujikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum
kalian suatu perdagangan, suatu bisnis yang bisa menyelamatkan kalian dari siksa. Hal adulukum ala tijaratun tunjikum min adzabin alim, dari siksa yang pedih. Kan itu ya, harus merasa lah diajak gitu ya, ngobrol, diskusi, komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Hampir semuanya yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu ya, insyaallah semuanya kayaknya kesannya perintah dan larangan. Maka kemarin kan udah dibahas ya oleh Ustaz Jafar. Mari. Ya kalau kesulitan gitu, kesulitan mengumpulkan ayat-ayat dengan diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, kita bisa buat lah gitu ya di secara Quran dibuat ini. Tapi kalau misalkan sendiri mudah-mudahan juga bagian dari amal berusaha kita cari ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, supaya kita tahu kita sudah dipanggil apa saja gitu ya. Ya syukur-syukur kalau semuanya gitu, semuanya kita baca juga dengan terjemahnya. Apalagi kalau orang Sunda beli Quran bahasa Sunda lenyepanin gitu ya, Al-Quran lenyepanin. Yo, jama-jama anu ariman, kerasa bedanya Pak. Pakai dengan yuk, kaulah merintahkeun ka anjeun kabeh. Lo kan beda Pak. Nah, kalau bahasa Jawa mungkin ada juga yang bahasa Jawa kemana, bahasa Jawa itu biasa bahasa Jawa. ada nilai rasa khas. Makanya terjemah Al-Quran juga yang standar dari Kemenak, Pak. Terjemah dari Kemenak tentunya ada tim itu. Ada terjemah Al-Furqan dari Ahsan itu lebih ke Melayu. Ada terjemah dari Abi Yasin itu ada Yasin Yasra. Ada terjemah Mahmud Yunus itu lebih ke bahasa, kata bahasa kan. Ada yang terbaru itu terjemah kontemporer itu Pak Aam itu terjemah kontemporer. Nah, bahasanya mencoba menyentuh generasi muda gitu ya, bahasanya supaya lebih dipahami oleh generasi muda. Atau misalkan kalau tafsir Al-Azhar itu terjemahnya juga sama rada-rada menyastra gitu ya. Maka wallahu a'lam bishawab, sudah sampai dengan jam 6. Kesimpulannya bahwa Al-Quran mulai turun 2 kali, dalam pengertian ada turun seluruhnya pada malam Lailatul Qadar, kemudian turun awal Al-Baqarah, awal Al-Alaq gitu ya, di tanggal 17 Ramadan yang sudah kita peringati sebagai Nuzulul Quran. Itu tentunya kalau ada pendapat yang lain, ada orang lain karena ini tafsir mungkin saja ada yang pemahaman yang lain. Itu yang saya baca, yang saya belajar dari sini. Yang benar ada Allah. Sedikit mungkin tadi bagaimana kalau dalam sholat ada bacaan ayat yang diulang-ulang, setahu saya, tapi itu tidak pada Al-Fatihah biasanya. Jadi pada ayat yang setelah Al-Fatihahnya ada sebuah ayat yang karena umumnya kalau misalnya diulang-ulang sampai 3 kali itu banyak gitu ya. Tapi Al-Fatihah itu biasanya sekali saja kita di Masjidil Haram juga. Nah, ketika tadi misalkan Ustaz Lukman membaca kedua kali kan jadi dengan pertanyaan banyak, ini teh lupa atau macam aja atau gimana kan gitu ya. Nanti mungkin pada saat kesimpulan saya sampaikan ke Ustaz Lukman kalau dibaca di belakang Al-Fatihah timbul pertanyaan bagi jamaah gitu ya. Tapi kalau yang diulangnya di setelah Al-Fatihah di surat pendek itu biasa di Masjidil Haram sering gitu atau imam-imam kita rekaman biasa gitu ya. Untuk apa namanya lebih menguatkan lagi permenungannya ya, permenungan. Allah a'lam. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa nggak sebenarnya ya, ngumpulin ya yuk bisa tolong mas bisa Cekas ya di gimana